Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Sulastin. NIM saya 6120121312. Saya dari RA1 Manajemen semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Yudin, SEMM. Selamat menyaksikan. A few moments later. Materi yang saya ambil yaitu tentang perlindungan kepada karyawan. Perlindungan kepada hak karyawan dalam bisnis menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Pentingnya perlindungan hak karyawan. Pentingnya perlindungan hak karyawan sangat penting dalam bisnis karena menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu meningkatkan moral dan produktivitas. Karyawan yang merasa hak-haknya terpenuhi cenderung lebih bersemangat, loyal, dan produktif. Mereka merasa dihargai dan dihormati oleh perusahaan sehingga termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Selanjutnya, mencegah konflik dan tuntutan hukum, yaitu mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan melindungi hak karyawan dapat mencegah konflik dan tuntutan hukum yang merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi, perusahaan yang peduli dengan hak karyawan akan memiliki reputasi baik di mata publik, menarik talenta terbaik, dan menciptakan kepercayaan kepada stakeholder. Selanjutnya, membangun hubungan jangka panjang. Perlindungan hak karyawan membantu hubungan yang kuat dan jangka panjang antara perusahaan dan karyawan. Adapun contoh implementasinya, yaitu perusahaan yang menerapkan sistem upah dan tunjangan yang adil, memberikan kesempatan pengembangan karir dan melindungi hak karyawan untuk berserikat dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Selanjutnya, kesejahteraan karyawan. 1. Upah dan tunjangan yang layak. 2. Jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 3. Fasilitas kerja yang memadai. 4. Hak cuti dan libur yang cukup. Materi selanjutnya yaitu tentang keselamatan kerja. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, peralatan kerja sesuai dengan standar keselamatan. Yang ketiga, pelatihan keselamatan kerja. Yang keempat, prosedur keselamatan kerja yang jelas. Selanjutnya tentang kebijakan anti-diskriminasi. Ada beberapa poin. Pertama, kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Yang kedua, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pencegahan pelecehan di tempat kerja. Perlindungan hak karyawan dalam perusahaan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan karyawan. Hak-hak karyawan tersebut adalah yang pertama, upah atau gaji. Karyawan berhak mendapatkan upah yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup. Upah minimal diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan wajib menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi baik karyawan dan berhak mendapatkan pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu tentang perlindungan dari PKH. Tidak adil, karyawan berhak mendapatkan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja PKH yang tidak adil. Ketiga yaitu hak untuk berorganisasi. Karyawan membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, yaitu berfungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan karyawan. Yang keempat itu pelatihan kerja. Perusahaan wajib memberikan pelatihan kerja kepada karyawan untuk meningkatkan keahlian dan produktivitas. Kesimpulan dari materi ini adalah perlindungan hak karyawan merupakan investasi penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.